Terima kasih. Saudari-saudara dikasih Tuhan, saya mencek dulu apakah gambar saya diterima dengan baik dan suara saya didengar. Ya, jelas Romo. Baik, terima kasih. Saudari-saudara yang dikasih Tuhan, salam kenal. Saya Romo Agus Gunardi. Karena keuskupan yang berbeda mungkin kita tidak saling kenal. Saya berkarya di paroki Wonogiri. Wonogiri itu kalau keuskupan Surabaya berbatasan dengan keuskupan Surabaya, yaitu Ponorogo dan Pacitan. Nah, sebelah baratnya itu Wonogiri. Saya di situ berdua dengan Romo Dani. Baik, saudari-saudara, saya akan membacakan firman yang sangat singkat dari Injil Markus bab 3 ayat 13 sampai 15. Bunyinya begini. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Apakah saya langsung memberikan refleksi, renungan? Iya, silakan Romo. Sampai jam berapa supaya tidak melonjak? Sampai jam 3 kurang mungkin Romo. 3 kurang sedikit. Nanti lalu kita doa itu. Saya ambil jam dulu. Oke. Baik, saudari-saudara yang dicintai Tuhan, temanya adalah semua karena belas kasih Allah. Semua itu artinya semua. Dan itu menyangkut hidup saya, hidup Anda semua. Itu menyangkut pekerjaan dan usaha kita, itu menyangkut rezeki, itu menyangkut kesehatan, itu menyangkut penghidupan sehari-hari, itu menyangkut keluarga, itu menyangkut komunitas kita, semua karena belas kasih Tuhan. Sebenarnya ini adalah renungan saya 3 tahun yang lalu, ketika saya merayakan pesta 25 tahun menjadi seorang imam. Biasanya ketika kita mencapai usia tertentu, entah usia perkawinan atau imamat atau di kantor, ya kan, perusahaan, pekerjaan, mencapai tataran usia tertentu melakukan di situ, kemudian yang kita pikirkan apa sih? Pencapaian apa yang telah aku dapatkan? Siapa selama sekarang 28 tahun ini yang aku banggakan? Malu rasanya ya. Saya sendiri malu ketika kemudian saya tahu bahwa bukan itu yang dimaksud Tuhan dengan angka 25, 28, 30, pesta emas dan seterusnya. Bukan itu rupa-rupanya yang dimaksud atau dikehendaki oleh Tuhan. Bukan itu apa? Bukankah hitungan-hitungan bahwa saya pernah A, pernah B, pernah C, saya menulis buku, saya siaran radio ini tahun yang ke-6, saya menulis di majalah tahun yang ke-7, saya YouTuber, saya mengelola paroki, saya bekerja di KWI, dan seterusnya. Itukah yang harusnya aku banggakan sehingga aku dengan 25 tahun lalu atau 28 tahun lalu 28 tahun lalu mengatakan itulah aku. Malu. Karena bukan itu, bukan itu. Entah saya ada di mana, saya adalah pastor pembantu di paroki Wonogiri. Bukan pastor kepala lu ya, pastor pembantu. Entah saya ada di mana dan bekerja apa,
semestinya yang membanggakan dan membuat saya eksis ya, hadir, tampil, bukan prestasi yang di belakang saya. Saya ingin mengatakan kepada Anda, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, Anda semua, saya adalah orang yang sangat dicintai oleh Tuhan. Sombong enggak, jauh dari sombong, tetapi saya sangat dicintai oleh Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, ku ada hadir saat ini. Kata yang sama adalah kata Anda semua, entah Anda sekarang mengucapkan dengan keraguan atau dengan kepastian, dengan mongkoknya hati atau dengan gampangnya, sekarang bersama-sama katakan, aku sangat dicintai Tuhan. Yuk, aku sangat dicintai Tuhan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lagu yang menjadi favorit saya setiap kali saya membuka pertemuan-pertemuan adalah kesaksian. Saya bersaksi tentang lagu Bapa, ya, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Allah selalu menolong karena cintanya dan tidak pernah terlambat pertolongan Allah. Karena saya sangat dicintai, Anda sangat dicintai. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengantarkan Anda pada perjumpaan dengan Nabi Yeremia. Yeremia itu diyakinkan oleh Tuhan dalam keraguan bahwa Allah itu telah menentukan dia bahkan sebelum dibentuk dalam kandungan ibu. Dikatakan demikian Yeremia 1. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Apakah ini hanya berlaku untuk Yeremia? Tidak. Berlaku untuk saya, berlaku untuk Anda, siapapun kita. Allah telah membentuk aku dalam rahimku, dalam rahim ibuku. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Ketika bahkan Bapak Ibu belum saling kenal, Allah sudah punya rancangan tentang kehadiran kita masing-masing. Maka menjadi aneh dan sangat jauh dari hidup Kristiani ketika orang membenci. Ketika satu terhadap yang lain mengadili. Ketika bahkan kelompok-kelompok radikal itu menghendaki orang lain dibunuh dan disirnakan karena berbeda pandangan. Nggak masuk di akal Kristiani kita. Aku telah mengenal engkau dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku
telah menguduskan engkau. Saudara-saudara, yang mengatakan saya dicintai Tuhan kan? Anda juga mengatakan sama. Dan katakanlah sekali lagi, saya kudus. Anda katakan, saya kudus. Kita kudus, saudara-saudara. Kekudusan kita bukan pertama-tama karena kita itu berjuang untuk tidak berdosa. Tetapi saya menjadi kudus, sementara sebenarnya saya penuh dosa, karena saya mempunyai Tuhan Yesus. Seperti apa? Allah yang menjadi manusia, firman, logos yang menjadi manusia, dan kemudian tinggal di antara kita, dan memberikan hidupnya untuk penebusan dosa. Jadi, saya kudus karena dikuduskan oleh darah Kristus. Dahsyat orang. Ini iman kekristenan kita. Dahsyat luar biasa. Dan ini yang harus menjadi sumber kegembiraan. Saya kudus. Bukan karena aku yang kudus, tapi Allah menguduskan aku dengan darah Sang Kristus. Saya ingin melenceng sedikit, walaupun saya mengulang-ulang soal ini kepada kelompok manapun. Allah menebus kita dengan darah Kristus. Saudara-saudara, menebus, Anda tahu, ingat, mengingatkan kita apa? Mengingatkan kita pada apa? Utang piutang, pegadian. Jadi kalau saya berbuat dosa, saya itu menggadaikan diri di pegadian sebelum pegadian, saya menggadaikan diri, saya tidak bisa keluar lagi. Roh memang penurut, tapi daging itu lemah. Allah tidak rela, Allah tidak tega, sehingga dan Allah ingin kita selamat, maka Allah mengutus Yesus putranya untuk membayar lunas dosa-dosa kita dengan darahnya. Nyaur utang ning pegadian. Jadi Kristus adalah tebusan dosa itu. Kristus itu adalah mengganti uang yang harus saya menebus saya di pegadian, yaitu darah Tuhan sendiri. Maka saudara-saudara, betapa sangat bernilai diri kita di hadapan Allah. Diri kita di hadapan sesama. Senilai apa? Senilai darah Tuhan Yesus. Top. Sangat top. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian dari Yeremia yang ternyata mewakili kita yang telah dipilih oleh Tuhan sejak sebelum bahkan direncanakan oleh orang tua, saya ingin mengajak Anda untuk merefleksikan apakah kalau saya itu dicintai dan dipilih dan disucikan, kemudian saya enak hidupnya. Jatuh bangun, saudari-saudara. Saya juga sebagai imam jatuh bangun. Mungkin Anda sebagai seorang pekerja, seorang pengusaha, sebagai seorang ibu atau sebagai seorang bapak, sebagai suami atau istri juga jatuh bangun. Podo. Tetapi itu tidak menjadikan kita kemudian ngelupru sepanjang masa. Enggak. Mari kita sekarang melihat seperti apa Yesus menanggapi Allah yang mencintainya. Yesus ketika dibaptis, kemudian dibaptis Yohanes, kemudian turun Roh Kudus dan terdengarlah sabda, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Seolah-olah firman ini mau menegaskan ketika Yesus mulai berkarya dengan pembaptisan lalu berkarya, puasa kemudian puasa dulu lalu berkarya, sepak terjang Yesus Kristus nantinya itu sepak terjang yang diberkati oleh Allah. Sepak terjang, jadi perjuangan jatuh bangun yang saya katakan. Ketika di satu sisi Tuhan mengatakan engkaulah anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan, sisi lain adalah dalam perjalanan Yesus, lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Lihat hidup yang terancam. Atau ketika Yesus sedang ditangkap, apa yang terjadi? Semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Opora keloro-loro. Apa enggak sakit?
ketika membutuhkan sahabat yang sangat dicintainya, Yesus ditangkap dan diborgol dan diseret semua, dan kemudian disiksa malam itu, semua muridnya menyembunyikan diri. Mari kita lihat kisah Petrus. Ketika Yesus disiksa dan Yesus mencari di mana dia murid-muridku dengan berdarah-darah, Petrus tidak tega. Tetapi Petrus juga ingin menyelamatkan dirinya sendiri dari amukan orang-orang. Maka dia timur. Dan ketika diketahui konangan, salah satu ungkapan Petrus adalah, saya tidak mengenal dia. Kurang ajar kan? Kurang ajar kan? Tetapi lihat, Petrus yang pernah berkhianat itu adalah Petrus yang dipilih untuk menjadi soko guru gereja utama dan pertama waktu itu. Luar biasa Tuhan itu. Mencintai Anda dan mencintai saya. Maka pandanglah saya bukan orang terpilih yang karena sempurna, saudari-saudara. Sama sekali bukan. Seperti juga Anda seringkali merasa, aku tidak layak Tuhan untuk mengikut Engkau, untuk menjumpai Engkau, untuk bersatu dengan Engkau. Tetapi Allah itu punya kehendak yang sangat luar biasa, bahkan kepada seorang pengkhianat seperti Petrus. Dahsyat, Allah tidak berbelas kasih. Siapa sih kita? Masih bisa panjang tentang Petrus, tentang sejarah gereja, tentang sejarah penyelamatan. Lihat sejarah penyelamatan, saya hanya ambil sedikit-sedikit. Sejarah penyelamatan ketika kita membaca silsilah siapa melahirkan siapa gitu kan. Abraham melahirkan Yakub, Yakub melahirkan Yusuf, Yusuf melahirkan dan seterusnya. Ketika tiba pada Daud, bukan hanya Daud melahirkan Salomo, tetapi disebut Daud melahirkan Salomo dari istri Uria. Oh, tidak disebut. Jadi Daud melahirkan Salomo itu dari istri yang suaminya dijahati, dibunuh, perang, semua istrinya diambil, dan lahirlah Salomo. Sejarah kelam dalam karya keselamatan. Tetapi ini juga menegaskan pada kita, Allah itu kalau sudah mencintai, Allah itu kalau sudah berbelas kasih, Allah tidak tanggung-tanggung membelanya. Maka sejarah yang berlumuran dosa pun dipilih oleh Allah. Romagus. Dan Anda mungkin, aku kok sih dipilih toh? Kok kamu aku kira layak? Iya, pengen pancen. Kita tidak layak, tapi Allah mengendaki, Allah memilih. Terus, Bapa Suci, yang menarik sekali itu, nyatanya Yesus juga mengalami itu tadi, ancaman dan derita. Ketika dipilih dan dicintai Allah. Bapak Suci, Fransiskus ini sangat luar biasa, Bapak Suci kita ini, memilih semboyan miserando atque eligendo, yang artinya dengan belas kasih ia memilihnya. Maka ketika Bapak Suci itu terpilih menjadi paus, dia memberi kesaksian tentang dirinya begini. Saya adalah pendosa yang dipandang oleh Tuhan. Demikianlah ketika menjadi paus dan diwawancari oleh wartawan internasional dan ditanya, siapakah Anda? Silakan memperkenalkan diri. Dan paus mengatakan, saya pendosa yang dipandang oleh Tuhan. Dahsyat loh. Katakan itu tentang diri kita yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Saya pendosa yang dipandang Tuhan. Ini berlaku untuk Anda dan saya, hai para ibu, hai bapak, dan saudari-saudara. Paulus, orang yang sangat hebat dan juga soko guru yang lain dalam gereja, dipanggil oleh Tuhan dalam ketidaklayakan. Bukan hanya di perjalanan lalu dia melihat Yesus. Enggak. Tetapi dalam perjalanan penuh kebencian, hati yang ingin memusnahkan dan membunuh, bawaannya adalah pedang untuk siap dihujamkan pada orang yang mengaku dirinya penderek Gusti. Dan pada saat yang sangat luar biasa
keras dan kejam dan jauh dari kehendak Allah, Allah memanggil Paulus. Kurang dahsyat apa ya Allah? Luar biasa. Saya akan mengutipkan suratnya pada Timotius demikian. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Tetapi di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi ini, justru karena berdosa itu, aku dikasihani agar dalam diriku ini, sebagai orang paling berdosa, Yesus menunjukkan seluruh karya kesabarannya. Sangat luar biasa, saudara-saudara. Ayo mengangkat diri sebagai orang yang sangat bermartabat karena Allah itu sangat berbelas kasih pada kita. Nah, saya ingin masuk pada 2 poin terakhir dari bacaan yang kita baca. Saya sangat kecelik kalau ternyata saya mengukur nilai diri saya dengan keberhasilan yang pernah saya raih. Ora ono apa-apane, nggak ada apa-apanya. Maka forget it. Itu hanya bikin saya sombong. Tetapi saya ingin mendasarkan pada firman yang kita baca tadi. Saya akan mengulangi lagi karena singkat. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk, ini penting, menyertai dia dan diutusnya untuk memberitakan Injil dan diberi kuasa mengusir setan. Kuali, ada 2 hal. Ternyata kita dipanggil, Roma Agus dipanggil, Ibu dipanggil, setiap pribadi dipanggil, bukan untuk memberitakan Injil yang kemudian kita mengukurnya dengan keberhasilan-keberhasilan itu. Tetapi itu panggilan kedua. Panggilan pertama adalah kita sekali lagi membacakan, ia menetapkan 12 orang rasul untuk menyertai dia. Yang terjadi adalah kita merasa dipanggil dan diutus untuk memberitakan Injil. Totally wrong. Salah. Saya kecelik dan saya malu karena itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, panggilan para murid pun untuk tinggal bersama Yesus. Ya kan? Mana ya panggilan para murid itu supaya mereka itu tinggal bersama Yesus. Bukan sibuk dengan dirinya sendiri. Tinggal bersama Yesus itu adalah mengalami Yesus dalam kehidupan. Saya tidak mungkin bisa berkhotbah dan mengajak orang untuk beriman kalau saya sendiri tidak beriman. Saya tidak mungkin untuk mengajak orang bertobat kalau saya sendiri tidak pernah mengalami belas kasih Allah. Padahal tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan, aku tidak mengalaminya. Anda mengalami, hanya Anda seringkali tidak mengangkat dalam kesadaran itu sebagai sukacita. Aku juga mengalaminya. Saudari-saudara yang kasih Tuhan, itulah kenapa misalnya kalau semboyan itu ora et labora, berdoalah dan bekerjalah, bukan labora et ora, bukan bekerjalah kemudian berdoalah, tetapi berdoa dulu baru bekerja. Itulah kekuatan juga Santa Faustina yang selalu adorasi, mengawali seluruh karyanya, bangun pagi adorasi. Itulah Bunda Teresa Kalkuta yang adorasi sebelum karya-karya terbaiknya. Itulah Santo Santa. Maka kita diajak
pertama-tama untuk tinggal bersama Allah, mengalami Allah. Dan kemudian karya-karya kita dalam pelayanan tadi di keramaian maupun di persekutuan maupun di lingkungan dan dimanapun, itu buah dari tinggal bersama Kristus yang melahirkan sukacita, yang melahirkan greget, yang melahirkan kegatalan untuk melakukan banyak hal dan membantu banyak pihak. Amin. Yuk, tinggal bersama Kristus karena kita sangat dicintai oleh Tuhan. Terima kasih. Saya ingin mengatakan begini, saya harus meminta maaf bahwa saya berjanji mengikuti sampai akhir, tetapi ternyata saya dijadwal untuk ke stasi 30 kilo dari sini untuk sakramen tobat jam 4. Maka saya akan berangkat jam 3:15 dan sekarang akan persiapan. Maka saya mohon maaf untuk kemudian saya ikut dulu sampai jam 3 dan kemudian saya nanti tidak pamit langsung live ya supaya tidak mudah. Terima kasih, Tuhan memberkati Anda semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo Agus.